Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersama-sama membangun persekutuan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Untuk itu kita akan bersama mengawali ibadah keluarga pada saat ini dengan kita mengambil saat teduh. Mari kita menghadap Tuhan. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam karya Roh Kudus. Amin. Kita bersama-sama mengawali ibadah saat ini dengan ungkapan pujian dari Kidung Jemaat 289. Kita pujikan bait yang pertama dan yang ke-9. Tuhan pencipta semesta, Saulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Kita menyatukan hati menghadap Tuhan, berdoa dan mempersiapkan diri guna mendengarkan sabda Tuhan, dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Saat ini kami bersama dengan keluarga kami masing-masing mengambil saat sejenak bersama, menyatukan hati berbakti dan memuliakan nama-Mu. Bersyukur karena saat ini kami dapat menghayati akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Dan jika saat ini kami hendak menyatukan hati mendengarkan sabda-Mu, kami menyerahkan segala keberadaan kami, dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, menguduskan kami semuanya, agar di dalam ibadah keluarga ini kami mendapatkan berkat terindah dari sabda Tuhan. Kami yakin bahwa kuasa kasih-Mu tercurah atas kami. Di dalam pewartaan ini, jernihkanlah hati dan pikiran kami, berikan kepada kami kemampuan untuk mendengar, agar sabda Tuhan menjadi penerang dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala godaan, agar firman-Mu benar-benar menjadi terang atas kehidupan keluarga kami masing-masing. Hamba-Mu yang melayankan firman Tuhan urapi dan Tuhan berkati, sehingga pewartaan ini terjadi di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yang demikian sabda Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan.
Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini kita akan menghayati dengan tema pemeliharaan Allah atas ciptaannya. Tentu ketika kita memperhatikan dalam bacaan tadi, melihat bahwa pemeliharaan Allah dari waktu ke waktu tetap terjadi atas umat-Nya. Cinta kasih Allah yang dituangkan dalam bentuk pengajaran-pengajaran selalu dinyatakan sebagai tanda perhatian, sebagai tanda penyertaan dan pemeliharaan Allah bagi umat-Nya. Apapun yang dilakukan umat-Nya, Allah tetap memeliharanya. Dengan melalui perjanjiannya, dikehendaki supaya setiap umat pada akhirnya tetap berjalan di jalan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Allah mengikat perjanjian dengan bangsa Israel pada waktu itu, Allah pun mengadakan perjanjian juga kesepakatan-kesepakatan yang tentunya semuanya itu adalah untuk kebaikan bangsa Israel pada waktu itu, untuk pemeliharaan bangsa Israel pada waktu itu. Semuanya itu disampaikan dengan juga memberikan syarat-syaratnya, bahwa Israel jika ingin tetap menjadi umat-Nya, maka Israel harus mentaati Taurat-Nya, mentaati firman Tuhan yang menuntun langkah-langkah mereka. Tentu ketika Allah meminta demikian, dimaksud supaya umat Israel beroleh pertolongan. Dan sekaligus ketika umat Israel memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah, maka di sana Allah pun setia untuk tetap memberkati mereka dan menjadi Allah mereka. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ini adalah hal yang terindah ketika umat Israel memperhatikan firman Tuhan. Namun kalau kita melihat perjalanan umat Israel, perjalanan bangsa Israel,
Maka kita tahu betapa seringnya bangsa Israel itu jatuh bangun mengingkari perjanjiannya dengan Allahnya. Ketika melakukan perjanjian dengan Allah dengan benar, maka keselamatan mereka terima. Tetapi ketika mereka mengingkari, maka Allah pun dengan kasih mengingatkan dengan berbagai cara untuk membuat bangsa Israel yang dikasihinya itu tetap beroleh pertolongan dan keselamatan. Nah, kalau kita perhatikan dari perjanjian lama tentang perjanjian Allah dengan bangsa Israel, maka tidak selalu berhasil. Artinya karena pihak Israel sendiri tidak selalu konsisten, tidak selalu tetap melakukan apa yang menjadi sabda Tuhan. Oleh sebab itu, kasih setia Allah akhirnya tetap tersampaikan, tetapi sekaligus mengajarkan kepada mereka untuk supaya melakukan apa yang menjadi sabda Tuhan. Kalau kita perhatikan melalui penghayatan sabda Tuhan tadi, maka kita melihat di ayat 33 disebutkan sebagian, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ungkapan ini bukan bicara masalah religiusitas eksternal, bukan masalah keyakinan atau agamawi yang begitu saja terlontar terbuka, tetapi justru ingin bagaimana terjadi perubahan-perubahan di dalam hati mereka. Bagaimana umat Tuhan mengalami perubahan dari yang terdalam, dari hati mereka. Bagaimana mereka memperhatikan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, ketika mereka mengerti relasi perjanjian dengan Allahnya, yaitu Allah yang dengan setia memperhatikan, maka kita pun juga dapat menghayati bagaimana langkah-langkah kehidupan yang akan terjadi kelak. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah terhenti, kasih setia Tuhan kekal selamanya. Oleh sebab itu melalui pesan Yeremia tadi Bapak Ibu Saudara, ada yang perlu kita perhatikan saat ini bahwa Allah pun mengadakan perjanjian dengan kita sebagai umat yang dipilihnya. Coba kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita mengakui, menyadari bahwa banyak hal yang telah kita perbuat dan ternyata tidak selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Nabi Yeremia berpesan kepada kita di ayat 34 tadi, kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Pesan ini begitu mendalam bagi kita yang menghayati perenungan saat ini. Ayo kita kembali mengenal Allah dalam kebenaran firman-Nya. Sebab siapapun tanpa terbatas disebutkan besar kecil, semua bisa mengenal Allah dalam kebenaran firman-Nya. Dan apa yang kita alami ketika kita telah berbuat tidak berkenan di hadirat Tuhan, maka di sana ada pertolongan. Di sana ada pengampunan karena kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas.
Oleh sebab itu, melalui sabda Tuhan saat ini, dengan tema ketika pemeliharaan Allah atas ciptaannya senantiasa ditujukan kepada kita, kepada saudara-saudara semua. Mari, pengenalan akan Allah semakin kita pertajam, semakin sungguh-sungguh kita kerjakan, agar pemeliharaannya terus terjadi atas kehidupan kita. Tantangan dalam hidup yang membuat kita kendor bisa terjadi, tetapi pengenalan akan Allah jangan sampai terhenti. Karena kasih setia Tuhan terus berkarya untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita mampu meninggalkan berbagai hal yang tidak berkenan di hadirat-Nya dan akhirnya ketaatan terjadi di dalam diri kita, di kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk merespon firman yang baru kita dengar tadi, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan sebagai rasa sukacita kita dengan bersama-sama di dalam kita mengaturkan persembahan. Kita barengi bernyanyi dari Kidung Jemaat 282 ayat pertama dan 4. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang kasih-Nya penuh, yang ikut kehendak-Nya dan hidup dalam Roh, berjalan dalam kasih dengan sesamanya, dan suka memberkati menurut contohnya, dan suka memberkati menurut contohnya. Atas segala ungkapan syukur, mari kita bersama-sama satu hati menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa, sekaligus mengakhiri ibadah keluarga saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu dengan menghaturkan persembahan. Dan apa yang kami miliki saat ini adalah pemberian Tuhan, dan itu adalah bukti kasih setia yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, bukti nyata dari pemeliharaanmu terhadap kami, sehingga kami boleh menikmati berkat pemberian Tuhan saat ini sebagai wujud cinta kasih-Mu bagi kami semuanya. Bersyukur atas semuanya itu, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Namun kami tetap memohon,
Sebab kami manusia yang memiliki keterbatasan dalam langkah hidup, maka ampunkanlah akan segala dosa dan kesalahan kami, manakala perjalanan hidup kami sering tidak seturut dengan kehendak-Mu. Kami sering mengerjakan apa yang menjadi kata hati kami, tanpa mau menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kami. Oleh sebab itu, kami ingin tetap mempersembahkan kehidupan kami demi kemuliaan nama-Mu, dan oleh sebab itu pakailah kami dan kuduskanlah hidup kami Bapa, agar persembahan hidup kami, persembahan yang berupa uang yang kami kumpulkan bersama, menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam pelayanan dan di dalam aktivitas kami sehari-harinya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan jika saat ini kami menaikkan doa syafaat kami, kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan dan memberkatinya. Kami berdoa untuk setiap keluarga, warga jemaat yang boleh bersekutu bersama di tengah keluarganya. Tuhan berkenan campur tangan untuk memberkati. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, agar melalui pengharapan mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap peristiwa kehidupan sehari-hari ketika menghadapi pergumulan. Tuhan tolong berikan kelegaan atas mereka. Ketika merasakan beban itu terasa berat, maka berikan kami kelonggaran agar kami tetap mampu menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan kasih setia-Mu nyata atas mereka, sehingga mereka mampu mempersiapkan masa depan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, berkatilah semuanya, agar para pemimpin kami, siapapun yang ada di kepemerintahan, mampu mengajak bersama-sama rakyat Indonesia membangun kehidupan yang menyejahterakan. Kami yakin kuasa kasih-Mu tercurah atas kami. Dan biarlah dengan firman-Mu yang kami terima tadi, kiranya semakin memampukan kami untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami hendak mengakhiri ibadah keluarga saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pelihara kami, menuntun aktivitas kami saat ini dan untuk hari-hari berikutnya. Apabila di dalam kami membangun peribadatan di tengah keluarga ada yang tidak berkenan di hadirat-Mu, ampunilah kami, sebab semuanya kami haturkan hanya beralas pada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah keluarga ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 415, bait yang pertama. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala, ikut Tuhanmu, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cerlah bening. Kita memohon berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam karya Roh Kudus, senantiasa memberkati kami semua dari saat ini hingga kekal selamanya. Amin.
Salam dan Tuhan memberkati Bapak Ibu semua di tengah-tengah keluarga masing-masing. Selamat beraktivitas dan biarlah aktivitas kita hari ini dan hari-hari berikutnya dalam penyertaan Tuhan. Amin.